Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Produktivitas Penggunaan Alat Berat pada Penambangan Pasir PT Mitra Pasir Siliwangi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Haryal Farizi, dengan NIM D10 1117 1113. Baik, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Dr. Luciana STMT. Kemudian dosen pembimbing kedua saya, yaitu Pak Syafarudin M. Nuh. Kemudian dosen penguji utama saya, yaitu Pak Insinyur Raffi MSc IPM. Kemudian dosen penguji kedua saya, yaitu Pak Syahrudin MT IPM. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai presentasi. Yang pertama yaitu poin pembahasan. Poin pembahasan yaitu terbagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama berisi pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembatasan masalah. Kemudian dilanjut dengan bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang berisi definisi alat berat, produktivitas, pengertian owning dan operation cost, kemudian perhitungan produktivitas dan perhitungan owning dan operation cost. Kemudian dilanjut dengan metodologi penelitian, yaitu bab 3. Pada bab 3 ini terdapat tempat dan waktu penelitian, kemudian langkah studi, peralatan, pengumpulan data, analisa dan pembahasan, dan bagan alir penelitian. Baik, kita langsung mulai saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan kegiatan konstruksi di Kabupaten Sintang sangatlah pesat, sehingga meningkat pula kebutuhan terhadap persediaan material dan bahan konstruksi. Salah satunya adalah material pasir. Hal ini pula membuat perusahaan penambangan pasir juga ikut berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Salah satu perusahaan pertambangan yang menyediakan bahan material pasir yaitu PT Mitra Pasir Siliwangi. Kegiatan penambangan sangat berpengaruh terhadap produksi dan alat berat yang menunjang kegiatan tersebut. Salah satunya adalah alat berat ekskavator. Untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari alat berat, maka dibutuhkan angka acuan yang dinamakan nilai produktivitas alat berat. Kemudian, alat berat juga memiliki nilai ekonomi dan atau sering disebut owning dan operation cost. Owning and operation cost adalah sebuah perhitungan estimasi dari biaya pemilikan dan biaya operasi, profitabilitas yang tinggi dan akan mempengaruhi baik pada nilai keuntungan perusahaan sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan. Baik, selanjutnya perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kita mulai pada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu berapa besar nilai produktivitas rencana dan produktivitas nyata di lapangan pada alat berat ekskavator. Kemudian yang kedua yaitu berapa nilai owning and operation cost pada alat berat ekskavator. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui nilai produktivitas rencana dan nilai produktivitas nyata di lapangan pada alat berat ekskavator. Kemudian mengetahui nilai owning dan operation cost pada alat berat ekskavator. Itu tujuan penelitian. Kemudian kita lanjut pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan bagi penulis mengenai cara menghitung nilai produktivitas pada alat berat ekskavator. Kemudian menambah pengetahuan bagi penulis mengenai cara menghitung owning and operation cost pada alat berat ekskavator. Kemudian yang terakhir yaitu menambah wawasan bagi pembaca khususnya para pemilik perusahaan alat berat, pengguna alat berat ekskavator yang digunakan untuk pekerjaan teknik sipil seperti kegiatan galian, timbunan, serta penambangan material mengenai cara menghitung produktivitas dan nilai owning and operation cost. Kemudian pembatasan masalah. Pembatasan masalah juga terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, alat berat yang ditinjau yaitu ekskavator Kobelco SK 130/8 milik PT Mitra Pasir Siliwangi. Kemudian pengambilan data di lapangan nantinya melihat jam kerja antara jam 8 hingga jam 4 sore. Dilakukan selama 7 hari pengamatan. Kemudian poin ketiga yaitu alat yang ditinjau merupakan alat milik pribadi dari PT Mitra Pasir Siliwangi dan nilai efisiensi kerja rencana dalam keadaan baik. Dan nilai efisiensi per jamnya adalah 0,7 atau 45 menit. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kita langsung mulai ke definisi alat berat. Alat berat ini yang dikenal dalam teknik sipil menurut Rohmandi tahun 1982
adalah merupakan alat yang digunakan manusia untuk menunjang pekerjaan konstruksi struktur bangunan. Merupakan faktor penting dalam proyek jangka menengah, terutama proyek konstruksi kegiatan skala besar lainnya. Dengan alat berat membuat tugas manusia menjadi lebih mudah sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih mudah dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Alat berat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proyek dan hasil lebih mudah diharapkan dalam waktu relatif singkat, terutama pada proyek-proyek besar di mana manusia bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lowman Hardy tahun 1982. Kemudian kita lanjut ke definisi produktivitas alat berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, produktivitas alat berat adalah kemampuan alat berat untuk menghasilkan sesuatu per satuan waktu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi produktivitas alat berat, yaitu yang pertama, waktu siklus. Waktu siklus ini merupakan waktu yang diperlukan alat berat untuk melakukan suatu rangkaian operasi atau kegiatan pekerjaan. Terdapat empat rangkaian kerjaan untuk alat berat ekskavator, yaitu pertama mengisi baket, kemudian mengayun baket berisi muatan ke arah tempat bongkar muatan, kemudian membongkar beban. Yang keempat, mengayun kembali ke posisi semula dengan muatan yang kosong. Kemudian nilai efisiensi. Nilai efisiensi ini adalah nilai yang menggambarkan kondisi alat berat terhadap dan kondisi pemeliharaan mesin. Kemudian kita lanjut yaitu owning and operation cost. Owning cost adalah biaya kepemilikan yang harus diperhitungkan selama operasi alat berat oleh pemilik atau perusahaan tersebut. Biaya ini diperhitungkan karena semakin lama alat berat digunakan, maka semakin berkurang juga tingkat produktivitasnya. Operation cost adalah biaya dari operasi alat, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan semasa alat beroperasi. Biaya operasi ini berupa biaya bahan bakar, minyak pelumas atau minyak hidrolis, penggantian ban, pemeliharaan, penggantian suku cadang, khususnya misalnya busi dan pada mesin ekskavator, dan gaji operator. Surya Dharma tahun 1998. Kemudian kita langsung membahas tentang perhitungan produktivitas alat berat. Dalam perhitungan produktivitas alat berat, material jenis ekskavator sangat berpengaruh terhadap menentukan poin-poin penting dalam perhitungan. Waktu periode didasarkan pada pembelian kapasitas baket. Rumus yang digunakan pada perhitungan produktivitas yaitu menurut Yorsheti tahun 2014 yaitu produktivitas V dikali 60 per CT dikali S dikali BBF dan efisiensi, di mana V merupakan kapasitas baket, CT adalah cycle time atau waktu siklus, S merupakan faktor koreksi yaitu kedalaman galian dan sudut putar, BBF merupakan bucket fill factor, nanti ada persentasenya dan ada tabelnya. Kemudian ini efisiensi adalah nilai efisiensi. Kemudian kita lanjut ke perhitungan owning and operation cost. Owning cost adalah nilai depresiasi yang dapat ditentukan dengan harga beli yang ditentangkan beserta perlengkapannya, perkiraan umur ekonomis alat, dan nilai residu. Nilai residu ini merupakan harga jual setelah akhir umur ekonomis dan nilai produksi alat. Adapun beberapa metode untuk menentukan hasil depresiasi alat dalam satuan waktu tertentu adalah sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung owning cost adalah owning cost, harga beli alat dikurang nilai residu per umur ekonomis dikali waktu pakai. Kemudian operation cost. Operation cost adalah biaya dari operasi alat, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan semasa operasi, yaitu biaya berupa bahan bakar, minyak, pelumas, hidrolis, penggantian ban, pemeliharaan, penggantian suku cadang, khususnya minyak, busi, dan mesin, dan gaji operator. Berikut biaya yang termasuk dalam perhitungan operation cost. Yaitu pertama kita menghitung biaya bahan bakar, penggunaan bahan bakar per hari, kemudian minyak pelumas atau oli, kemudian biaya perbaikan dan pemeliharaan, kemudian gaji operator dan helper. Kemudian kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan MT Haryono, Gang Siliwangi, Kabupaten Sintang. Penelitian ini berlangsung selama 7 hari, kemudian dimulai pada pukul 8 hingga pukul 4 sore atau pukul 16. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini lokasinya. Kemudian angka studi. Pertama yaitu tahap persiapan. Tahap perencanaan yang berarti bekerja dengan jalannya pemeriksaan seperti pengumpulan informasi, penyelidikan, dan penyusunan laporan. Kemudian yang kedua itu survei lapangan.
Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang berada di lapangan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan dan sekitarnya di mana penelitian akan dilakukan. Ada dua teknik yang dilakukan dalam tinjauan lapangan dalam penelitian ini, antara lain yaitu yang pertama observasi. Observasi merupakan cara yaitu mengamati secara langsung kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian wawancara, yaitu tanya jawab dengan pihak-pihak atau narasumber yang bersangkutan terkait dengan kegiatan di lapangan. Kemudian peralatan untuk penelitian. Peralatan atau perlengkapan yang perlu disiapkan peneliti yaitu pertama alat tulis, form atau tabel untuk mencatat kegiatan, kamera untuk mencatat atau mendokumentasikan kegiatan di lapangan, kemudian buku catatan, meteran untuk mengukur kedalaman galian dan volume bucket, kemudian stopwatch untuk mencatat waktu cycle time. Kemudian alat yang akan diamati, yang kedua yaitu peralatan yang digunakan pada lokasi tambang PT Mitra Pasir Siliwangi adalah produk Excavator Kobelco SK 130-8. Alat ini dapat digunakan untuk sektor kehutanan, logging, perkebunan, proyek konstruksi, dan penunjang kegiatan penambangan. Berikut saya akan lampirkan spek alat berat Excavator SK 130-8 dengan bucket standar yang dimiliki yaitu 0,45 meter kubik. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu sumber data primer yang langsung didapatkan. Yang pertama data primer. Data primer bisa langsung didapatkan dengan melakukan wawancara langsung di lapangan, pengambilan data yang diperoleh dari proyek atau kepentingan penelitian. Data yang diperlukan untuk penelitian adalah data berikut. Pertama, saya memerlukan data cycle time. Kemudian kedua itu data sudut putar. Kemudian yang ketiga itu data kedalaman galian rata-rata. Kemudian saya juga memerlukan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi-studi atau penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer. Data yang diambil meliputi yang pertama referensi atau literatur berkaitan tentang alat berat, kemudian data tentang spesifikasi alat berat, biaya kepemilikan, biaya operasional, dan biaya perawatan. Kemudian saya lanjut ke analisis dan pembahasan. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Hal-hal yang dihitung dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan menghitung produktivitas alat berat. Kemudian yang kedua itu saya akan menghitung owning and operation cost. Nilai owning and operation cost. Kemudian saya akan membahas tentang bagian alir penelitian. Yang pertama itu mulai, kemudian rumusan masalah, kemudian persiapan penelitian. Kemudian saya akan melakukan pengambilan data, itu data primer yang berisi cycle time, sudut putar dan kedalaman galian rata-rata. Kemudian data sekunder berisi data alat berat, biaya kepemilikan dan biaya operasional dan biaya perawatan. Kemudian saya lanjut ke analisis data. Analisis data ini saya akan menghitung nilai produktivitas alat berat. Kemudian yang kedua itu saya akan menghitung nilai owning and operation cost. Kemudian pembahasan, hasil dan kesimpulan, selesai. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.